Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP, di hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu SIP, kembali lagi nih kita ketemu dalam program Reda Perempuan yang merupakan kerjasama antara Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Dan senang sekali sahabat siar Anda, Vika Laila, menemani ruang dengar Anda 1 jam ke depan. Dan sebelumnya nih keluarga SIP, sebelum kita lanjut ke talk show kita nih, Vika ingin ingatin dulu nih untuk keluarga SIP yang mungkin saat ini masih kesusahan ya untuk mengakses frekuensi 105,8 FM. Bisa banget ya untuk dibuka nih di live streaming kita di www.sipfm.com, dimana ini bisa diakses oleh seluruh orang di dunia ya, dengan catatan harus ada internetnya ya. Dan untuk keluarga SIP juga yang pengen kepo-kepoin Instagram atau sosial media kita ya, ada Instagram ataupun TikTok dan juga Facebook, bisa banget ke SIP FM Padang. Dan keluarga SIP kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Kak Lenggo Geni, Esos MM, yang merupakan Kabid SDM dan Bangca Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini kita sudah ketemu lagi gitu ya. Kita sebelumnya kita udah bahas mengenai fatherless ini dalam memperingati Hari Ayah gitu. Nah sekarang kita sebelumnya bahas ayah-ayah, kita bahasnya perempuan-perempuannya gitu ya Kak ya. Karena ini kita bakal bahas Muslimah Sandar Cantikku bukan sosial media ya, karena emang banyak banget ya sekarang ya kayak betul standar sosmed banget gitu ya, apalagi standar yang TikTok kayak gitu ya. Jadi memang sudah sedikit mengerikan ya implementasi dari standar sosial media ini. Jadi gimana nih menurut Kakak? Apakah ini adalah sebuah hal yang sebenarnya boleh-boleh aja gitu, tapi atau ini emang udah deh jangan gitu. Oke, baik Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keluarga keluarga SIP. Jadi yang saya bahas kan sesuai dengan background ilmu saya. Apapun saya membahas tentang fenomena sosial yang terjadi. Dan juga ada sisi parentingnya juga terkadang, tapi ini benar-benar fenomena sosial yang sekarang lagi kita hadapi saat ini. Jadi kemarin itu kan lagi heboh mengenai masalah temuan kosmetika yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan bahkan lucunya, nggak lucu sih sebenarnya sih, mirisnya ada 6 kosmetik malah berizin BP POM. Padahal dia bahannya berbahaya gitu kan. Nah memang disinyalir dari semua kosmetika itu adalah kosmetik yang memang overclaim semua. Dimana mereka mengklaim kosmetik dia sangat baik di sosial media. Biasa juga gitu. Iya, bahkan kita tidak menemukan iklannya di platform iklan memang media advertising yang benar-benar resmi, enggak. Dia cukup dengan memakai influencer, memakai platform sosial media, dan disitulah mereka mulai memberikan marketingnya lah secara gencar dan masif gitu kan di sosial media dengan para top influencernya lah, dengan para artis-artisnya gitu kan. Saya mau flashback kejadian 20 tahunan yang lalu lah Fik, ketika saya bekerja di Jakarta di salah satu konsultan tumbuh kembang anak. Jadi ada satu klien kami yang anaknya terindikasi ASD, Autism Spectrum Disorder. Itu ibunya bilang waktu dia hamil, dia memakai salah satu produk zaman tahun 20 tahun yang lalu, tidak semasif sekarang kosmetiknya. Dia pakai produk untuk menghilangkan noda hitam spot, lebih ke retinoid ya. Jadi memang waktu itu ada salep yang memang tertulis tidak boleh untuk ibu hamil. Padahal itu salep resmi, salep yang memang tujuannya untuk pengobatan. Nah dia pakai itu memang untuk menghilangkan spot-spot hitam di wajah gitu ya. Dark spot, saya beringat ada dark spot itu tadi. Nah terusnya ternyata tuh ada tulisan tidak boleh untuk ibu hamil. Nah saya tidak bisa sebut mereknya, tapi itu resmi, itu obat, memang obat sifatnya. Nah tapi kosmetik ini memakai bahan yang hampir sama dengan si obat tadi. Nah gitu. Dan itu ternyata disinyalir oleh dokter tempat dia mengkonsultasikan anaknya. Bahan-bahan itu menyerap ke bawah kulit, masuk ke
aliran darah dan ketika dia hamil tertransfer ke janin gitu kan. Nah, bayangkan Fik, kita di sini lagi dihujani sama dengan produk-produk yang tadi itu, produk-produk kosmetik yang tidak selayaknya ada gitu kan. Karena apa? Karena itu sangat mengancam. Tidak hanya mengancam si kita sebagai perempuan yang memakainya, tapi ingat kita adalah penerus kehidupan selanjutnya. Seorang perempuan kan nanti akan hamil, akan menyusui. Bayangkan tubuh kita kemasukan racun-racun seperti itu. Nanti ada orang mengklaim kan nggak dimakan. Ya tidak seperti itu juga. Apapun yang menyerap di atas permukaan kulit itu bisa, apapun yang di atas permukaan kulit bisa menyerap. Nah, disinilah kita butuh perempuan yang cerdas. Perempuan yang cerdas. Cerdas itu bukan masalah dia punya pendidikan tinggi ya. Apakah perempuan cerdas harus dia S1, S2, S3? Tidak. Perempuan cerdas itu perempuan yang kritis. Nah, sayangnya di sini kita lagi diuji nih. Para perempuan lagi diuji. Apakah daya kritis kita cukup untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang layak, mana yang enggak. Nah, kenapa judulnya Muslimah Standar Cantikmu Bukan Sosial Media? Sayangnya, semua yang sedang kita lakukan ini adalah kita mengambil referensi hanya satu. Sosial media. Dari sosial media. Bahkan saya ambil data nih ya. Ada data nih baru nih, data 2024 dari katadata.co.id. Pengguna sosial media di Indonesia itu ada 191 juta pengguna. Atau 73,3% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Jadi 3/4-nya. Nah, pengguna sosial media ini didominasi oleh usia 18 sampai 34 tahun. Itu kan usia-usia eksis-eksisnya kan, usia segitu kan. Dengan persentase 54,1% dari total 191 juta pengguna. Jadi lebih dari setengahnya itu usia 18 sampai 34. Nah, terdapat 167 juta pengguna aktif yang dipastikan memiliki lebih dari satu akun sosial media. Jadi komposisinya adalah YouTube sebanyak 139 juta, Instagram sebanyak 122 juta, Facebook sebanyak 118 juta, WhatsApp sebanyak 116 juta, dan TikTok sebanyak 89 juta pengguna. Dan tahu Fik berapa waktu yang dihabiskan rata-rata oleh pengguna sosial media di Indonesia? Lebih dari 5 jam. Iya, 3-14 jam. Kita adalah pengguna sosial media terlama di Indonesia, di dunia. Jadi 81% dari total pengguna dipastikan memiliki dari satu akun sosial media. Jadi dia scroll tuh udah habis tuh antara 3-14 jam per hari. Nah, masalahnya yang jadi concern kita sekarang adalah ketika perhatian kita semua tersedot kepada sosial media, kita selalu menjadikan sosial media sebagai rujukan. Nah, itu yang paling bahaya. Itu sudah bergeser, bahkan dengan kemasan yang menarik, narasi-narasi yang cantik gitu kan. Sekarang kan siapapun bisa kan mengemas itu dengan baik ya, dengan iklan, endorse seperti itu. Apalagi ilmu copywriting sekarang lagi gencar-gencarnya. Iya, segala sesuatu yang biasa aja bisa jadi luar biasa kalau sudah masuk ke dalam konten. Nah, saya beberapa kali tertipu dengan review makanan dari itu konten kreator. Pas saya coba enggak, biasa aja gitu. Memang bagaimanapun kemasannya memang sangat menarik. Nah, ini yang bahaya, yang bahaya buat kita kalau kita tidak punya daya kritis. Kenapa? Karena BBC mensinyalir rata-rata seluruh dunia ini umur 10 tahun sudah mengizinkan anaknya memakai gawai. Nah, masalahnya kalau kita mau kritis lagi, padahal seseorang boleh punya sosial media, itu ada syarat umurnya, ada S dan K-nya, dan itu sekali libas. Makanya ketika kita klik tanggal lahir itu kan nggak bisa. Ada beberapa tanggal lahir yang tidak bisa karena dianggapnya belum cukup umur. Tapi dengan kepandaian orang tua, gimana ngakalinnya, tiba-tiba anak-anaknya juga bisa punya sosial media walaupun di usia yang tidak sepatutnya. Bukannya apa-apa, ini yang kita khawatirkan, ketidakpiawaian kita menggunakan sosial media, kita tidak kritis, kita tidak hati-hati, membuat kita malah menyerap bagian-bagian yang sampah. Nah, itu yang kita bahaya. Nah, makanya terakhir saya miris sekali dengan ada satu kejadian di dalam kelas itu ada anak gambar alis, dandan lah. Gurunya memvideokan, gurunya memviralkan, akhirnya guru dituntut oleh orang tua murid. Sebenarnya ini ironisnya gini, ini semua salah. Semua salah. Guru yang memviralkan juga salah bagi saya, karena tugas dia tidak memviralkan, tugasnya adalah mendidik. Tapi juga saya ironis juga ketika orang tua menuntut balik gitu kan, meminta uang kompensasi karena sudah ibaratnya sudah pencemaran nama baik.
Tapi kalau kita lihat konteksnya adalah ketika anak itu bisa menggambar alis ketika padahal dia masih kecil gitu, dan di dalam kelas pula, saya nggak tahu orientasi berpikir anak-anak zaman sekarang ke sekolah ngapain gitu. Apakah jangan sampai pensil alis dibawa, pensil beneran nggak dibawa gitu kan? Jangan sampai salah tujuan ke sekolah buat apa. Nah, disinilah standar itu berubah. Kita merasa segala sesuatu itu didengar kalau diviralkan. Kita kalau akan diperhatikan, kalau kita akan merasa eksistensi kita, keberadaan kita diakui kalau kita memakai standar-standar itu. Nah, inilah yang merusak gitu. Saya mau membacakan ada pandangan seorang sebelum sana ya, saya mau baca ini juga. Ada penelitian di salah satu produk kosmetik ya. Saya nggak mau nyebut namanya karena ini salah satu yang diboykot. Jadi ada salah satu produk kosmetik dunia, dia melakukan riset terhadap anak-anak muda. Dia bilang 56% gadis mengatakan mereka tidak dapat memenuhi standar kecantikan yang ditampilkan di media sosial. Jadi standar sosial itu mempengaruhi peran gender secara berbeda. Jadi kalau laki-laki itu dia kepengennya yang berotot, kulitnya bersih, mukanya nggak ada jerawatan gitu loh, dengan gaya riasan tertentu, dengan cara berpakaian tertentu, dengan potongan rambut tertentu, itu yang laki-laki. Jadi ini tekanannya nggak mandang gender. Laki-laki pun juga kadang-kadang merasa insecure dengan sosial media standar tadi. Nah, kalau yang perempuan juga seperti itu, tinggi, ramping, kulit bersih, muka tanpa pori-pori gitu kan. Nah, jadi itulah yang membuat mereka merasa 56% mengatakan dia tidak bisa memenuhi standar itu. Nah, inilah yang membuat konsep diri dia jadi bermasalah. Penerimaan dia kurang gitu. Padahal kalau kita meyakini apa yang ada di tubuh kita ini sudah merupakan ciptaan Allah, kita harusnya mengedepankan konsep bersyukur. Ya udah terima aja. Nah, itu tadi masalahnya sekarang dengan gencaran sosial media, akhirnya kita jadi menyaksikan orang-orang tuh udah mulai berubah gitu loh, udah mulai berubah kok sepertinya tidak pede kalau tidak memiliki warna kulit tertentu. Kalau dia punya warna kulit yang memang berbeda, dibilangnya dengan istilah-istilah yang body shaming, yang kayak aura maghrib, kayak gitu-gitu. Nah itu. Padahal sebenarnya ini Vika juga menjadi keresahan Vika sendiri juga nih Kak, karena Vika dikaruniai dengan kulit alhamdulillah putih gitu ya. Tapi kadang ketika Vika berteman dengan orang-orang yang kulitnya tan ataupun lebih ke sawo matang dan lain sebagainya, mereka itu malah tidak mau foto dengan Vika. Atau gimana sih biar bisa putih juga gitu. Padahal mungkin saat itu kondisi kulit Vika sedang tidak sehat. Nah, mereka tetap aja nih merasa iri dengan kulit Vika. Padahal harusnya sudah sering kali Vika bilang dengan orang-orang yang seperti itu, sebenarnya bukan putih atau hitamnya atau coklatnya atau apapun itu warnanya, yang penting kulitnya sehat, kulitnya baik dan juga bersinar kan. Yang glowing itu kan nggak cuman punya orang yang berkulit putih kan gitu ya kayak. Tapi kalau kulit glowing itu tanda kulit sehat kan Kak? Dan semua warna kulit bisa mendapatkan hal itu gitu kan Kak? Iya, itu dia makanya membuat standarisasi itu siapa gitu kan? Karena kata orang gitu kan, cantik itu kan CANTIK bukan PUTIH gitu loh. Jadi itu yang kamu kita bongkar gitu. Kita harusnya mengedepankan konsep bersyukur kita. Kita terima nasib aja, kita nih Asia, kulitnya coklat, hidungnya nggak bangir. Jadi saya aja waktu tinggal di Jerman, saya ngerasa memang orang Asia itu memang beda banget gitu kan, maksudnya. Tapi saya bersyukurnya walaupun kita tidak seputih mereka, tidak semancung mereka, di sisi lain di sana juga banyak orang dari benua Afrika itu bener-bener gelap-gelapnya segelap-gelapnya, tapi mereka percaya diri gitu. Jadi saya rasa gini, terima aja dengan segala keanekaragaman ini. Toh ini yang membuat kita hidup di dunia jadi nggak bosan gitu loh. Karena kita punya variasi gitu. Beda asal, beda negara, beda ras, beda suku, beda juga prototipenya dikasih dari sama Allah gitu kan. Nah itu tadi lucunya, itu siapa yang bikin standar seperti itu? Nah ini yang sekarang udah mulai ini kan. Nah itulah sosial media standar ini bagi saya emang cukup merusak gitu. Merusak kenapa? Karena membuat orang jadi tidak punya konsep diri. Seharusnya kita, makanya saya begini, saya termasuk yang golongan yang gelap kulitnya. Kalau misalnya saya dikatain hitam lu, ya iya, saya nggak akan tersinggung. Justru kalau saya dibilangnya putih amat,
Fitnah ya. Saya lagi mikir apa saya kayak ondel-ondel gitu loh, bedakannya sampai orang nyangka saya putih gitu. Itu malah jadi bagi saya malah justru pelecehan gitu kan. Yang bener emang saya hitam, emang hitam gitu, terus kenapa harus marah gitu? Karena itu makanya konsep diri kita ini lagi perkuat lagi. Jangan sampai kayak gitu-gitu bikin kita jadi ngerasa kita nggak sesuai standar dan kita nggak diterima gitu. Nah, memang saya lagi melihat ya, memang ada konten sosial yang ini, saya mau bacain ini ya. Ada satu kutipan dari sosiolog namanya Peter L. Berger mengenai fenomena standar sosial media. Jadi bagaimana konten sosial media ini mempengaruhi preferensi perilaku remaja merujuk pada teori sosiologi konstruksi, yaitu munculnya realitas yang disambut baik oleh remaja, sehingga terjadi proses konstruksi realitas secara akumulatif, kolektif dengan penyebaran yang relatif cepat. Jadi kalau remaja itu zaman sekarang, kalau dia nerima satu realitas di sosial media, dia pengen telan aja mentah-mentah. Nah nanti dia nggak sharing before sharing gitu loh. Dia menggunakan sepatu yang men-sharing informasi itu tanpa memikirkan sepatu itu cocok nggak sih sama dia. Kalau ibarat sepatu ya kan. Iya, jadi terlalu reaktif kalau kata si sosiolog ini. Kita tuh kebanyakan fenomena sekarang nih, bagaimana konten sosial itu mempengaruhi preferensinya, karena memang mereka benar-benar masif gitu loh. Ketika itu mau diviralkan, semua makanya ada istilah FOMO kan. Saya pernah ngisi tentang FOMO waktu itu kalau nggak salah. Jadi gampang sekali memviralkan sesuatu tanpa dia mengkritisi sesuatu. Nah itu memang karakter yang sekarang, sehingga teori konstruksi sosial ini menjelaskan bahwa realitas sosial merupakan bangunan yang diciptakan oleh individu atau kelompok secara bertahap dan diterima sebagai fakta yang relatif kuat. Nah itu bahayanya. Jadi akhirnya kita merasa itu fakta yang harus kita mau nggak mau kita terima, padahal yang kita terima itu belum tentu sesuai dengan budaya kita, belum tentu sesuai dengan kebiasaan kita, gitu kan. Yang paling jelas itu diri kita sendiri lah ya kak ya. Iya. Fisik kita cocok enggak? Nah itu maksudnya kenapa harus seperti itu. Makanya saya terkadang agak khawatir dengan orang-orang yang terobsesi putih tadi. Kalau saya ketemu misalnya di mall atau di pasar atau di jalan, itu sudah memerah kulitnya. Sepertinya sudah bagian kulit bagian luarnya tuh sudah mengelupas. Nah, ingat kita negara tropis dengan tingkat ultravioletnya tinggi gitu loh. Maksudnya lapisan ozon kita kan sudah semakin menipis gitu. Nah, itu daya kritis kita coba di ini lagi. Kita bukan daerah yang ibaratnya kita sangat tropis, kita bukan subtropis gitu. Jujur Vika sebagai orang yang berkulit cerah gitu. Sebenarnya ini juga bukan hal yang senang juga, karena ketika panas kita udah jadi kepiting rumput. Nah itu anak saya tuh benar. Anak saya tuh kan anak saya juga putih juga. Bahkan parahnya ada ketika yang beberapa minggu yang lalu tuh kak, panas panas banget itu, walaupun udah jalannya sore jam 4 kan masih nyetrong banget mataharinya. Ketika kita jalan menghadapnya ke matahari, memang harus jalan itu, perihnya kebakarnya sampai malam. Orang yang kulit gelap nggak bakalan seperti itu kan, karena memang lapisan melaninnya emang lebih besar, lebih tebal daripada orang yang kulit cerah gitu. Jadi ya syukuri apa yang ada aja kali ya gitu. Sudah diciptakan tuh sudah sesuai dengan kondisi masing-masing gitu. Jangan memaksakan diri kita juga jadi kayak ular gitu, berusaha ganti kulit. nggak mungkin ya seperti itu. Nah ini yang bahayanya adalah tadi itu konten yang diproduksi oleh influencer itu merupakan objek netral, tapi ketika dilepas ke ruang publik itu bisa digoreng. Ya karena ada pemikiran yang berbeda-beda setiap orang. Nah persepsi orang banyak yang berbeda-beda. Itu tadi balik lagi ketika kecerdasan. Dilalahnya, qadarullohnya, kecerdasan orang Indonesia pun lagi berantakan juga. Lagi berada di peringkat yang sangat buruk gitu loh. 72 rata-ratanya. Jadi memang yang dipertanyakan adalah kemampuan kita menyerap informasi, daya kritis, dan kemampuan kita untuk mengolah semua informasi itu menjadi suatu hal yang menyesuaikan lagi ke diri kita gitu loh. Ini emang kompleks banget ya permasalahan Indonesia. Iya, nah itu dia, karena kan kita kan generasi sekarang kan kontrol A, kontrol C, kontrol V ya, main copy paste aja gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Jadi harus ada sesuatu yang yang ditelaah dulu. Seperti halnya ketika kosmetik itu berguguran kan. Saya lucu aja baca komen-komen orang di sosial media yang bilang, kenapa sih kayak gitu harus dipermasalahkan? Saya bingung nih, orang belum kena kanker aja nih, kalau udah kena kanker mungkin dia akan menyesal gitu kan. Maksudnya kalau cocok sama kulit kita kan sah-sah aja dong. Toh overclaim dia terbukti di saya cocok. Nah, saya agak sedih gitu loh baca-baca komen yang seharusnya itu
dia harusnya berterima kasih gitu loh. Kayaknya jawabannya kita itu semoga tidak jadi pasien kanker besok. Iya, kayak maksudnya gitu ya. alih-alih kita harusnya berterima kasih karena sudah dicegah ya pencegahan ini malah mereka menikmati gitu loh. Maksudnya kesana kayak gini, beauty is pain, menolak sebuah gebrakan untuk lebih baik gitu ya. Sehingga mereka merasa gini, mereka hanya lihat hasil. Jadi kalau hasilnya bagus di saya, ya nggak apa-apa dong. Padahal dia lupa gitu loh, dia lagi menimbun apa gitu di diri dia gitu, lagi menimbun bahan-bahan kimia yang sangat-sangat berbahaya gitu. Nah, jadi itu yang kita ini kan kita antisipasi ya, karena gini, saya bacakan lagi kan satu penelitian itu ya. Jadi dia bilang tadi ya, sebenarnya tuh objek konten-konten itu sifatnya netral, dilepas ke ruang publik, semua subjektivitas main, tergantung si otak si para penyerapnya tadi kan. Nah, ketika konten itu dinilai secara subjektif dan diinterpretasikan sebagai sesuatu yang relate dengan kehidupan remaja sehari-hari, maka si individu tersebut kayak punya kehendak bebas dalam menafsirkan segala tayangan yang berseliweran. Jadi tadinya ini netral, masuk ke ruang publik di sosial media, diterjemahkan secara bebas, secara subjektif, dan seakan-akan terjemahan itu sah-sah aja kalau dia lepas lagi ke sosial media lagi gitu kan. Jadinya berseliweran tuh. Nah, itulah standar sosial media yang salah. Jadi memang tidak ada tahap menganalisanya lebih dalam dulu, dan juga kalau melokalisasi lah jatuhnya gitu ya. Kayak kalau misalnya ngomongin lokal gitu ya, jadi menginternalisasi ke diri kita sendiri pemikiran itu udah pas belum sama kita, cocok nggak atau enggaknya sama kita, dan lingkungan kita yang menerimanya gitu ya kayak. Iya, itu juga pernah terjadi sebelumnya, agak mundur sedikit waktu masalah vaksin. Itu liar banget bagi saya. Saya termasuk orang yang pro dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi saya termasuk orang yang masih menghargai riset mengenai itu. Tapi ketika ada yang kontra, saya merasa sangat liar sekali saat itu. Saya pengen sekali yang hal seperti ini emang agak kita agak mengkritisi keluar dari mulut siapa. Kalau memang mulut orang-orang yang ahli, kalau saya sih lebih senang saya konsul langsung ke dokternya, saya tanya langsung ke dokternya apa yang menjadi kegelisahan masyarakat sehingga muncul isu seperti itu. Tapi yang saya sedih adalah semua orang menjadi ahli pada saat itu. Nah, begitu juga sekarang kosmetik ini, standar cantik ini, semua merasa menjadi ahli gitu, merasa yang versi dia yang bagus gitu. Nah, seperti itu, Fik. Oke. Jadi memang bahaya sekali ternyata nih keluarga Sip ya, ketika kita bermedia sosial tetapi tidak menggunakan 100% kecerdasan kita gitu. Tidak menggunakan critical thinking kita dalam menerima informasi dan juga menyebarkan informasi itu lagi gitu. Jadi tidak ada sharing sebelum sharingnya. Jadi ini akan membuat kita termakan oleh isu-isu dan menjadi standar yang sebenarnya standar itu tidak baik untuk kita gitu ya kayak. Wah, keluarga Sip untuk segmen pertama ini sudah padat sekali ya mengenai media sosial ini, dan banyak sekali kita lihat kasus-kasusnya yang sudah bertebaran. Nanti kita bakal bahas lagi di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, di segmen terakhir nih ya dari Beranda Perempuan edisi kali ini, ya kita masih bersama dengan sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita Kak Lengga Geni SSMM yang merupakan Kabid SDM dan Bangca Salimah Kota Padang. Nah, tadi kita udah bahas ya Kak mengenai bahayanya standar sosial media yang sebenarnya itu muncul dari bijakan kita dalam bersosial media gitu ya, yang tidak mempergunakan kecerdasan critical thinking kita dan men-sharing sebelum sharing itu ketika bersosial media. Nah, ini karena sudah keburu terlanjur terjadi ini kan. Tentunya kita butuh solusi dong untuk masalah yang ada ini. Boleh dikasih solusinya? Oke, yang pasti yang kita harus camkan mulai sekarang, jangan menjadikan sosial media satu-satunya referensi dalam mencari solusi. Itu dulu. Apalagi kita sebagai muslim, solusi kita udah jelas, kita ada Quran, kita ada hadis. Jadi kalau semisal kita ada istimewa ulama, jadi ada hal-hal yang penting sekalipun, kita coba cari referensinya ke situ gitu kan. Saya kemarin teringat waktu saya ngisi di salah satu komunitas remaja ya, pengajian komunitas remaja,
saya bikin kayak campaign dari kalau kita sekarang lagi sibuk-sibuknya memperhatikan sosial media atau apapun itu namanya, kita mulai lagi back to nature, kita mulai lagi baca buku. Saya sarankan seperti itu, karena kenapa? Baca buku adalah habit yang mulai lama-lama terkikis dan hilang. Karena kita sosial media biasa ketemu yang short, ya kan? Kalau reels durasinya pendek, kan story durasinya pendek, YouTube Short juga ya durasinya juga pendek. Kolase juga gitu ya. Jadi itu sedikit banyak mempengaruhi rentang konsentrasi kita. Jadi pola atensi kita tuh berubah. Kita jadi nggak terbiasa untuk mengamati, membaca, menelaah sesuatu yang sifatnya panjang seperti buku. Jadi saya kemarin mengkampanyekan, saya bilang ke teman-teman di situ, mumpung belum 40 tahun, karena saya udah kepala 4, ini udah paling ganggu banget. Karena dulu waktu belum kepala 4 enak gitu membaca buku di mana aja saya bisa gitu. Saya selalu nenteng buku yang bisa saya standby saya baca. Sekarang saya kalau bawa buku nggak bawa kacamata itu nothing, mending nggak usah, karena nggak kebaca juga bukunya. Susah. Jadi usahakan tuh habit yang benar-benar kita bentuk gitu loh. Jadi dengan saya rasa 3 jam sampai 14 jam itu sudah sangat too much lah kalau kita melihat sosial media selama itu gitu. Jadi kita kembalikan ke nature kita. Jadi jangan jadikan itu selalu jadi referensi gitu. Kita balikin lagi kepada referensi-referensi bacaan-bacaan yang bermutu lah ibaratnya. Nah, karena tadi itu ya, apalagi remaja itu kan ada perubahan dalam segi fisik, sosial, kognitif gitu kan. Ketika fase perubahan dia sirami diri dia hujani diri dia dengan informasi dari sosial media, itu akan mempengaruhi jati diri dia gitu. Itu yang bahaya gitu. Dia padahal buku-buku mengenai tentang kepribadian, tentang empowerment kayak gitu-gitu tuh banyak gitu loh dari segi pandangan ahli gitu. Nah jangan sampai, makanya saya suka ketawa gitu loh kalau misalnya orang-orang influencer ngasih kiat sukses menjadi anak muda dengan 100 juta pertama gitu di usia 20 tahun. Kita lihat dulu siapa orang tuanya gitu. Jangan menjadikan itu sebagai untuk motivasi boleh. Tapi kadang-kadang yang memotivasi juga nggak lihat-lihat sikon gitu. Yang ngomong juga orang yang udah dimodalin sama orang tuanya, yang supporting sistemnya banyak gitu. Ketika dia bangkrut, ketika dia gagal, dia nggak takut, karena uang orang tuanya nggak berseri. Nah hal-hal seperti itu hati-hati gitu. Siapa yang menginfluence kita tuh lihat-lihat juga backgroundnya sama nggak sama kita gitu kan. Nah begitu juga tadi mengenai standar kecantikan tadi. Kalau dia mau mengklaim dia pakai satu produk buat dia putih, lihat dulu historinya, ini anak emang putih dari lahir atau gimana gitu. Jadi pastikan dulu gitu, Jadi buka-buka album foto dulu ya kayak. Dan ingat ya, di mata Allah tadi, Allah nggak lihat itunya, nggak lihat yang nggak melihat standar kecantikan itu menjadi standar seseorang tuh mulia atau tidak gitu. Karena kalau kita mau pakai itu, Bilal aja yang seperti itu penampakannya aja adalah orang yang golongan orang yang dijamin surga gitu kan. Nah seperti itu. Jadi pandai-pandailah kita memformulasikan itu ke dalam referensi beragama kita gitu loh. Kita ada ilmu tauhid kita yang lebih kuat, yang lebih kencang lagi, sehingga kita nggak merasa itu standar kita Islam, udah itu aja yang paling benar. Toh Firaun yang terkenal dulu Mesir kuno sebagai pusat peradaban kecantikan, tentu Firaun juga pakai dong kayak. Betul. Berarti udah memenuhi standar kecantikan harusnya, tapi diancam neraka ya. Betul. Kalau Firaun kita pakai gini aja, orang yang kebanyakan flexing, berkuasa gitu kan, narcissistic NPD ya kalau Firaun itu ya, kayaknya narcissistic personality disorder ya. Ya matinya kan juga sul khotimah gitu kan. Jadi udahlah kita kalau mau balik ke siroh banyak lah sebenarnya yang kita bisa jadi standarisasi gitu lah dibanding yang di sosial media. Jadi kita harus membangun kepercayaan diri, identitas diri kita tuh dengan secara matang, tidak melalui sosial media tadi. Kita benar-benar paham siapa diri kita, kenali lagi diri kita, kenali diri kita, bagaimana potensi kita, bagaimana ciri-ciri kita, bagaimana pembawaan kita. Nggak usah pakai standar orang. Orangnya orang, kita ya kita gitu. Nah, sebenarnya kalau membangun kesadaran dan keterampilan sosial ini juga saya baca ada tipsnya juga, saya menyadur dari beberapa sumber. Yang pasti yang pertama yang teman-teman harus antisipasi adalah belajar untuk menganalisis dan mengevaluasi isi pesan sosial media. Jadi jangan terburu-buru untuk untuk menelan bulat-bulat bahwa tadi tuh sebenarnya itu produk netral. Sosial media itu suatu produk netral, akan berubah menjadi
tidak netral kalau orang mempersepsikannya dengan cara masing-masing. Unsur subjektivitasnya main kan. Di sosial media tidak ada pembatasan, kita boleh mengubah, mempersepsikan apapun informasi yang di situ dengan cara kita tuh sah-sah aja. Kalau memang sebenarnya pada dasarnya ketika sebuah pesan dilemparkan, ini ketika Vika belajar sastra ya guys, ketika kita melemparkan sebuah karya, entah itu puisi, entah apapun itu, yang di dalam pikiran kita adalah milik kita, tapi karya yang kita lemparkan itu bukan lagi milik kita. Betul. Jadi setiap orang bebas untuk menafsirkannya gitu. Nah begitu juga sosial media tadi gitu loh. Nggak melulu yang dilemparkan ke kita itu si pemilik konten itu mewajibkan kita ngikutin gaya dia. Gitu. Nah yang bahayanya lagi, Fik, saya melihat kayak ada sisi adiksinya sih sebenarnya. Ketika kita mencoba menampilkan sesuatu di sosial media, kita mendapatkan banyak respon, banyak like. Kita kayak adiksi nggak sih habis itu? Pengen lagi merepost hal yang sama dengan harapan kita mendapatkan lagi respon positif tadi. Oke, kalau baik gitu ya. Tapi kalau nggak baik. Nah, pas lagi nggak baik, alih-alih kita bukannya introspeksi diri, malah kita kadang menyerang balik gitu. Kita nggak terima self-defense gitu ya. Jadi itu yang hati-hati juga, khawatir sikap-sikap seperti itu menimbulkan efek kecanduan juga gitu loh. Sepertinya kita kayak minta validasi melalui like gitu, melalui komen, melalui follower kita, berapa banyak follower kita gitu. Nah itu makanya analisis lagi, evaluasi lagi sebenarnya maksud dan tujuan konten itu apa gitu loh. Nggak selamanya konten itu kadang-kadang benar-benar hanya ingin ngasih informasi aja kok, nggak ada tujuan apapun, kitanya aja baperan. Just for your information guys. Makanya kita aja terlalu baper seakan-akan, makanya ada tuh curhat-curhatan suami bercerai karena si tok itu juga banyak gitu loh. Karena mereka bingung sama perubahan-perubahan sikap istrinya yang terinfluence dengan norma-norma ala si sosial media itu gitu. Nah itu juga hati-hati. Makanya kita daya kritis kita tingkatin lagi. Tapi ini juga menjadi salah satu taktik orang-orang jahat untuk merasuki umat muslimah nggak sih Kak? Karena memang kalau ada pernah yang bilang begini, kalau ingin menghancurkan suatu keluarga, rusak dulu ibunya. Berarti muslimah sebagai calon ibu kan juga, atau sebagai ibu ataupun calon ibu kan juga rentan akan hal ini gitu. Iya, makanya di dalam Islam ketika Dajjal turun memang perempuan tuh kudu diikat. Salah satunya itu karena kita memang sangat mudah terombang-ambing, sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Kita sangat mudah baca informasi dibilang Dajjal itu orang baik loh. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia baik banget gitu kan. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Ini aja Dajjal belum turun aja kita udah segitu percaya sama sosial media gitu. Paham kan? Nggak heran nggak kalau jadi nggak heran kan kalau kita harus diikat besok kalau Dajjal turun. Karena kita emang karakter perempuan itu mudah terpengaruh. Nah makanya disitulah kalau mau merusak gampang, pengaruhi aja perempuannya, pengaruhi menjadi tidak lebih baik. Saya kadang-kadang suka lucu aja gitu loh, kadang-kadang ada paradigma yang ngaco gitu. Misalnya kayak gini, ada seorang perempuan bertampilan seksi dan dia berbuat baik, masih mending keren ya, masih mendingan begini tapi dia baik daripada yang tertutup tapi jahat. Nggak kemana konteksnya. Kemana? Beda berbuat gitu. Baiknya tetap kita akui, tapi ya tidak buka aurat pun juga tetap jadi dosa gitu loh. Nggak ada mendang-mending di sini gitu. Nah itu yang opini-opini menggiring itu tuh yang bahaya, sehingga kita harus juga paham konten itu diproduksi tujuannya buat apa. Pahami dulu siapa orang-orang di belakang konten itu gitu loh. Jangan main bulut-bulut aja asal ambil, itu kan bahaya gitu. Sama seperti halnya influencer parenting yang menggambarkan kehidupan rumah tangganya yang bahagia, gemah ripah, rojinawi gitu, seperti hal seperti itu. Segi kepatutannya saya rasa harus ada tolak ukurnya gitu loh. Jangan sampai oversharing. Karena itu tadi menjadikan keluarga dia sebagai panutan keluarga yang baik, yang harmonis, yang bagus, takutnya membelokkan persepsi manusia terhadap idola kita, terhadap Rasulullah. Nah itu bahaya. Jangan sampai si pemilik akun ini udah merasa kayak dia udah menjadi tadi star syndrome gitu loh. Dia udah menjadi panutan banyak orang dengan top tier lah dari segala panutan. Nah gitu. itu yang bahaya. Itu juga hati-hati buat kedua belah pihak. Jangan sampai panutan kita jadi belok, itu aja sih. Walaupun ya sharing kebahagiaan keluarga tuh ya nggak ada yang salah sih, sah-sah aja. Tapi bagi saya jangan juga oversharing aja sih. Nah seperti itu. Terus juga
Nadia, kita paham tujuan pesan itu dibikin buat apa gitu kan, dan ya sejauh mana pengaruhnya pada persepsi diri kita. Kalau konten-konten itu bikin kita jadi berubah nilai standar moral kita, standar nilai kita, banyak istighfar deh. Tandanya si pembuat konten berhasil memang menjauhkan kita dari agama kita. Kan ini kan ada tuh kemarin seberapa jauh membawamu. Apa itu kata-kata, jadi ada lagu yang mereferensikan seseorang yang berani mengambil sikap yang di opposite, yang sangat bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya. Yang miris apa? Dari pakai jilbab jadi buka jilbab. Nah, kemarin kan banyak tuh konten-konten seperti itu kan. Terus ada yang memplesetkan, dia tetap pakai jilbab, tapi nggak pakai jilbabnya versi artis Korea. Itu nggak boleh, tetap dosa, itu nggak boleh. Nggak, bercandanya nggak lucu kalau menurut saya. Tapi dia tetap pakai jilbab. Terus dia bilang seberapa jauh hal ini membawa. Padahal dia tetap pakai jilbab. Cuman dia mempersonifikasikan seakan-akan yang nggak pakai jilbab itu dia, karena mirip. Nah itu bagi saya apa tujuannya apa? Mau kasih inspirasi ke orang buat buka jilbab. Walaupun yang bikin konten masih pakai jilbab, tapi bagi saya itu nggak elok, nggak etis. Nah jadi pahamin lagi tujuannya buat apa. Kalau buat teman-teman dosa jariah kita, mendingan stop. Jangan kita punya satu hal yang lagi viral buat seru-seruan, tapi inspirasi buruk buat orang sekalian lain. Biar bisa naik daun gitu ya. Buat pansos lah, buat apalah, tapi itu referensi yang buruk buat kita, buat kita mendapatkan amal kebaikan. Jadi memang harus ada pemahaman kalau dalam bersosial media kita itu ada hal yang harus kita kejar, seperti pahala jariahnya dan menghindari dosa jariahnya. Dan harus kenal dengan itu dong ya. Harus kritis juga, ini berpotensi dosa apa enggak. Kayak misalnya, maaf nih ya, orang-orang yang bikin konten tentang perilaku pasutri lah, suami istri. Sosial media tuh nggak bergembok gitu. Walaupun dia mau menunjukkan mesra-mesraan gitu kan ya sama suaminya gitu, dan itu kadang-kadang saya juga sedih, kadang-kadang si konten kreatornya pakai jilbab gitu, mau menunjukkan kayak itu hal yang suatu romantisme yang pengen dia sosialisasikan ke orang. Tapi ingat, ada anak kecil, nggak semua orang tua aware. Jangan kan anak kecil yang jomblo-jomblo makin ngenes ya. Nggak semua orang tuh aware gitu loh terhadap perilaku sosial media anak-anaknya gitu. Kadang-kadang tidak dibatasi juga. Nah itu tolonglah hati-hati gitu ya. Nah itu juga nanti istri bermesraan dengan suami, terus ada suami orang memperhatikan itu terus mulai membandingkan, cakep banget ya istri orang ya, jadi nggak mensyukuri ya. Jadi istrinya juga merasa kayak kewajiban untuk punya standar seperti itu gitu biar disayang sama suami. Ini bahaya banget. Nah terusnya kita pahami juga masalah cyber ini. Bagaimanapun sosial media adalah teknologi yang orang bisa macam-macamin gitu, bisa berbuat semaunya, bisa cyberbullying, bisa cyberbullyingnya bisa dengan cara apa? Bisa diambil foto kita, di crop, diganti gitu kan. Karena kita terlalu oversharing tadi. Bisa juga kita penyalahgunaan data pribadi itu ya. Itu kita harus hati-hati. Jadi kehati-hatian kita tuh bukan buat orang lain kok, buat diri kita juga gitu. Punya batasan itu bagus gitu, karena kita juga harus menjaga privasi kita gitu. Saya yakin saya punya baru 2021 saya bikin IG itu karena waktu itu disuruh Salimah bikin untuk IG live. Tapi saya nggak pernah ngisi IG saya. Baru aktif kan gara-gara saya ikut kelas diploma Montessori. Jadi semua tugas harus ke sana gitu ya. Jadi memang kalau saya pikir emang kembali lagi kendali tangan kita. Kita mau pakai buat apa gitu. Kalau hanya sekedar untuk hal-hal yang sifatnya sharing-sharing yang masih ada manfaatnya, saya sih juga nggak melarang. Tapi kalau sudah berharap kita menjadi perhatian dunia dengan kecantikan kita, kekayaan kita, kemasyuran kita, kebahagiaan kita, nah istighfar aja deh kalau kata saya. Khawatir itu nanti bukan jadi pengaruh baik, malah jadi pengaruh buruk. Nah terusnya yang terakhir nih Vika ya, kita mau bahas masalah ini juga. Yang perlu lagi nih dari semua ini adalah kemampuan kita dalam manajemen waktu, dan kesadaran menjaga privasi tadi. Jadi kita gunakan sosial media itu secara selektif dan tanggung jawab ada di ujung jempol kita. Gitu. Jadi waktu kita manage, kita mau berapa lama kita pakai, kita pergunakan untuk berselancar di sosial media, dan apa yang perlu di-share, apa yang enggak. Saya untuk pembalance
isu Palestina saya share. Semoga Meta tidak tersinggung ya dengan saya. Vika tersinggung deh kak. Udah sama Vika dari Keraben deh. Sampai hilang deh. Udah hilang sekarang. Masih hilang sampai sekarang. Nah, jadi itu yang baru sekarang lagi. Iya. Saya lagi coba berharap Meta tidak tersinggung karena itu IG tugas saya juga takut juga sih kalau hilang. Karena tugasnya di situ semua dan ada yang belum dinilai gitu kan. Cobalah kita untuk membalance sosial media kita, masukin juga isu-isu kemanusiaan gitu loh. Kadang-kadang kita butuhkan untuk siar kita juga ya. Tapi seperti tadi pagi kan ada juga ya kegiatan ini aksi ya. Jadi hal seperti itu. Nah, terakhir bagaimana standar cantik menurut Islam? Nah, standar cantik menurut Islam itu, beauty dalam Islam itu adalah brand and behavior. Iya. Ya kan? Kalau behaviornya udah Islami, brainnya juga, akal pikirannya juga lurus, silmi kafah, itu udah cantik lah. Berarti bukan beauty and behavior itu bukan yang pakai baju yang dar-der-dor gitu ya kayak. Nggak harus pakai baju mini juga gitu ya. Itu mah eksploitasi jatuhnya ya. Jadi kalau beauty itu standarnya brand and behavior, itu insya Allah cantiknya dari dalam, malah lebih kekal gitu. Karena kita kehabisan skincare kita nggak panik. Tapi kalau kita kehilangan informasi kita bisa panik. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak update ilmu kita panik. Tapi kalau kita kehabisan skincare, kita nggak bare face keluar rumah, kita nggak panik. Ya. Jadi kalau cantik menurut Islam itu pertama adalah orang yang punya akhlakul karimah. Masya Allah ya. Jadi punya akhlakul karimah. Jadi mohon maaf nih yang nggak punya akhlakul karimah yang kayak apa? Cantik sih tapi ngomongnya nggak banget gitu lah. Kenapa ya anak zaman sekarang kalau ngumpat itu sakit telinga saya dengarnya gitu lah. Dan kadang-kadang nggak cukup sekali dia mengumpat seperti itu gitu. Kata-katanya tuh benar-benar yang nggak banget lah. Telinga saya kayak langsung reject gitu. Kalau dengar anak-anak muda ngumpul ya, walaupun perempuannya cantik gitu, tapi kalau udah keluar kata-kata itu langsung turun sekian derajat sih standar kecantikannya di mata saya. Nah itu lisannya baik. Terus kalau yang akhlakul karimah itu menundukkan pandangan, nggak pick me. Kalau kata-kata anak saya, cewek-cewek pick me mah itu kan. Anak saya cowok semua, jadi nggak yang kecentilan gitu loh. Anggun, cara pembawaannya anggun, jalannya nggak dibuat-buat, ngomongnya nggak dibuat-buat. Semua serba inilah, serba santun. Nah itu. Terus juga ada rasa malu. Jadi jangan sampai kita di dunia nyata pemalu, di dunia maya ugal-ugalan. Itu kan dua pribadi. Itu juga ada penelitiannya tuh. Saya belum sempat bisa nyampe sekarang. Katanya orang-orang yang eksis di sosial media itu mempunyai dua realita hidup yang berbeda antara sosial media dan kehidupan nyata gitu. Nah minimal kalau kita upload gitu kita punya rasa malu. Saya saking rasa malunya Fik di sosial media saya, tugas saya itu saya nggak ada muka saya loh. Saking saya belum percaya diri untuk bikin konten yang ini, yang apa namanya, yang nyorot muka. Makanya tapi kalau ngisi kajian kan bukan saya yang videoin kan, panitia. Tapi kalau misalnya saya jadi pemateri itu saya udah pasrah tuh kadang-kadang jangan ambil angle-nya juga, dia kayak saya kok jadi tembem banget ya. Terus saya udah bodo amat, saya nggak pusing, saya pusingin isinya. Kalau takutnya saya salah ngomong atau salah apa. Kalau muka saya jadi lebar, saya jadi itu nggak masalah. Cuma saya sampai nggak berani untuk take muka saya karena saya ngerasa kayak kok saya malah jadi nggak pede walaupun saya ngisi materi di mana-mana, pas saya nge-tag muka sendiri tuh saya nggak sepede orang-orang influencer gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi nah itu juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan saya masih punya rasa malu itu tadi gitu, yang semoga ya. Padahal memang pada dasarnya saya nggak pede juga sih. Nah terus juga kita nggak punya nggak sibuk memperbaiki casing doang gitu loh, otaknya juga. Makanya beauty-nya behavior and brain. Jadi tadi kata Vika, bajunya mesti gimana, nggak mesti gimana asal menutup aurat, tidak tipis, tidak longgar, tidak tipis, tidak ketat, longgar ya, tidak terbayang, itu kan udah cukup gitu kan, menutup aurat, menutup dada gitu kan. Jangan casingnya aja disibukin gitu kan, tapi pas ngomong ngangong-ngangong gitu kan, isinya nggak sesuai dengan tampilan kan, sayang ya. Jadi jangan hanya sibuk memperbaiki yang tampak keluar, coba dalamnya diisi dengan cara apa, banyak upgrade ilmu, banyak baca, public speakingnya diperbaiki lagi biar kesannya nggak malu-maluin banget lah kalau ngobrol gitu loh. Maksudnya punya wawasannya luas gitu, nggak ketinggalan info gitu. Atau mungkin ya kalau masalah public speaking, ada orang yang mungkin dia punya ide yang luar biasa, tapi untuk cara menyampaikannya masih atau mungkin
ketika dia ingin menyampaikan pesannya, orang jadi malah bosen dengan dia gitu. Jadi emang butuh banget. Iya, makanya kalau kita merasa ada kekurangan di situ, buka sosial medianya, jangan buka influencer, beauty influencer. Buka sosial media yang isinya orang-orang yang memang public speaker gitu kan. Nah, jadi kita yang menyesuaikan kebutuhannya. Kita kebutuhannya di mana gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih upgrade diri lebih penting daripada upgrade outfit. Nah, kitanya mengupgrade diri lah. Terusnya juga saya kemarin tuh lihat ini kuis ya, ada kuis malam-malam. Terus saya shock banget. Jadi anak-anak muda kuis, jadi dia harus menjawab cepat. Singkatan dari ini gitu kan, singkatan dari ini ya. Pertanyaannya gampang sih, singkatan dari IKN, BPS, BPK, SKCK, SHM ya satu ya. Saya lupa deh, kayak gitu-gitulah. Hal yang umum banget bagi saya gitu kan. Tahu nggak dari semua pertanyaan yang bisa dia jawab? Itu nggak bisa dia jawab. Yang satu aja bisa dijawab, PHP, pemberi harapan palsu. Saya sayang temennya ini cantik-cantik semua loh, ini pesertanya gitu loh. Masa singkatan-singkatan sederhana kayak gini nggak tahu gitu loh. Nah, jangan sampai seperti itu ya, cantik kita tuh jadi nggak ada artinya gitu loh. Kalau kita nggak diiringi sama kemampuan kecerdasan kita, gitu, kemampuan kognitif kita, nah itu bahaya. Jadi cantik menurut Islam adalah tadi. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba untuk berdamai dengan standar sosial media adalah detox sosial media. Balik ke sirah, balik ke hadis, balik ke buku, balik ke Quran. Kumpul dengan teman-teman yang baik juga. Yang positive vibes, nggak pernah body shaming, nggak pernah meributkan kita pakai baju itu aja, nggak pernah meributkan dengan muka kita yang jerawatan, nggak pernah meributkan dengan warna kulit kita yang gelap. Yang pasti yang positif itu adalah baik, oke lah, mungkin penampilan kita sederhana, selagi tidak jorok, selagi tidak kotor, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau misalnya emang di diri kita ada dievaluasi karena dianggap belum sesuai dengan standar Islam, perlu ditingkatkan. Nggak apa-apa, kita dengarkan juga. Tapi tadi lagi baliknya, standarisasinya bukan sosial media, standarisasinya Islam, karena orang Islam harus bersih, harus rapi, gitu kan, harus bisa memantaskan diri, menyesuaikan diri, dan paling penting buat perempuan menutup aurat. Itu yang paling penting. Itu Vira. Oke, luar biasa sekali ya. Memang kita itu nggak boleh pakai standar sosial media nih keluarga sip ya, karena itu memang liar sekali ya kayak, dan itu pun belum tentu juga orang Islam yang mendirikan standar itu, sekalipun yang kita lihat itu adalah influencernya, mungkin influencer hijab gitu ya kayak. Tapi yang harus kita pahami nih keluarga sip, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah untuk memiliki standar Islam gitu. Jadi memang kita hidup ini untuk menyesuaikan standar yang Allah suruh kita jadi apa sih, Allah pengen kita seperti apa sih, muslimah seperti apa. Nah itu nih yang perlu kita checklist gitu ya, kayak biar sampai ke tahap oke, ini Allah, aku yang hambamu yang sesuai nih sama apa yang kamu minta gitu ya. Amin. Semoga nanti kita bisa jadi seperti itu nih keluarga sip ya. Kita saling menguatkan, saling mengingatkan juga biar jadi muslimah yang glow up luar dalam gitu. Amin, ya. Amin. Nanti kita jadi muslimah yang bisa ngumpul bareng di surga gitu ya. Ngobrol-ngobrol asik di surga juga. Ya, wah pasti kalau ngebayangin itu udah enak banget kayaknya. Jadi udah nggak penting lagi standar sosial media. Iya, jadi mensyukuri apa yang udah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling penting nih keluarga sip. Wah luar biasa banget ya kita ngobrolin tentang sosial media ini. Semoga kita bisa menjadi lebih bijak dalam bersosial media dan juga bisa lebih menyaring informasi yang kita dapatkan agar ya kita paham itu bisa diterapkan di diri kita atau tidak, dan itu baik atau tidaknya untuk kita. Dan makasih banyak Kak untuk insight-nya mengenai sosial media ini, dan juga pengetahuan mengingatkan kita untuk selalu sesuai dengan standar Islam. Insyaallah. Gitu ya. Semoga bisa diterapkan untuk kita bersama, dan tentunya ini sangat menginspirasi sekali. Nah untuk keluarga sip yang ketinggalan dengan bahasan kita dari awal hingga akhir tadi, bisa banget ya nanti dicek di YouTube kita yaitu di Sip Media. Jangan lupa untuk ditonton di sana, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya, video-video lainnya yang bisa Anda nikmati di sana. Jadi jangan ketinggalan. Dan
kita sudah sampai di akhirnya nih keluarga Sip ya, dengan obrolan kita tentang sosial media ini. Semoga bermanfaat dan waktunya kita pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.